Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad jual beli, yang bagaimana manusia sebagai makhluk hidup yang tinggal di dunia ini tentunya memiliki berbagai banyak kebutuhan, dan seiring berkembangnya waktu, maka manusia kebanyakan akan memenuhi kebutuhan mereka tersebut dengan membeli barang di sekitar mereka. Aktivitas jual beli sendiri adalah aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Baik penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Meskipun demikian, dalam melakukan aktivitas jual beli, Islam mengatur segala yang berkaitan dengan, termasuk tata cara dalam akad jual beli tersebut. Yang perlu kita ketahui, jual beli dapat diartikan sebagai proses tukar menukar atau barang yang satu dengan barang yang lain. Sedangkan saat ini jual beli lebih dimaknai sebagai proses jual beli untuk menukar barang dengan uang. Di dalam Islam, jual beli sering disebut sebagai al-bay atau proses tukar menukar. Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Namun hukum jual beli sendiri adalah sesuai dengan kondisi. Bisa haram, halal, mubah, ataupun makruh, tergantung pemenuhan rukun, syarat maupun hal-hal lain. Jadi langsung saya bahas syarat dari akad jual beli. Yang pertama, ridho penjual dan pembeli. Dalam melakukan akad jual beli, kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli haruslah ridho atau suka sama suka, dan tidak ada paksaan antara keduanya. Dan yang kedua itu adalah memenuhi syarat jual beli. Akad jual beli hanya bisa berlaku pada mereka yang sudah memenuhi syarat dalam membelanjakan harta mereka dan melakukan jual beli. Syarat tersebut antara lain merdeka, mukallaf atau sudah terbebani syariat, dan juga harus sudah bisa membelanjakan harta dengan menggunakan akalnya. Jadi semisalnya orang gila itu yang belanja itu tidak memenuhi syarat, karena mereka membelanjakan suatu barang tidak menggunakan akalnya. Dan yang ketiga, barang yang dijual milik pembeli atau yang mewakili. Dalam akad jual beli, yang diperjualbelikan itu adalah merupakan barang milik dari si penjual, bukan barang milik orang lain. Apabila barang tersebut milik orang lain, maka akad jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Dan seterusnya, rukun akad jual beli. Rukun akad jual beli yaitu harus adanya dua belah pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini dua belah pihak tersebut adalah penjual dan pembeli yang memenuhi syarat akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua itu objek dalam akad jual beli. Ya, yang selanjutnya itu objek dalam akad jual beli. Selain ada penjual dan pembeli, dalam akad juga harus ada barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut bisa berupa harta benda maupun jasa atau yang memberikan manfaat. Dan setelahnya kalimat ijab kabul atau sigat al-akad adalah kalimat di mana pembeli menyatakan membeli barang dari penjual tersebut, mengucapkan bahwa ia menyerahkan barang atau objek beli tersebut kepada pembeli. Artinya mereka itu saling bertukaran. Saya sebagai penjual menyerahkan barang kepada pembeli yang siap membayar dengan harga yang telah ditentukan, dan si pembeli pun ridho. Si pembeli membayar uang ke saya dengan barang yang si pembeli beli tersebut. Sekian dari saya, Arya Ardana, dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 4A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.